Ayo kenali Tuhanmu. Dengan bismillahirrahmanirrahim kamu sudah nyaman. Sudah sebetulnya. Di situ sebetulnya kenapa Abah katanya berani. Kata Abah, sirat di sana nggak ada. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim. Kenapa neraka itu nggak ada? Karena bismillahirrahmanirrahim. Kalau Allah Tuhan itu bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia menciptakan neraka, berarti gagal dia bismillahirrahmanirrahim. Berarti dia belum selesai, dia belum lulus jadi Tuhan. Tuhan belum lulus kalau seandainya mau nyiksa kita. Kita salah, dimaafkan. Kita tadi takut, dijaga. Kita kasih mata, dikasih keperluan. Maka marilah maka dari awal wa id qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan. Tapi manusia ada wala taqraba hadis sajar, maka hayu deketin huldi. Takut neraka, takut siksa kubur, takut barja, takut ini, takut itu. Biarlah kita bersalah. Yang penting Allah kita adalah Ar-Rahim Pemaaf. Karena kasih sayang dia mendahului marah kita. Itulah Imam Syajili waktu bertanya kepada seorang ibu. Ibu tahu anak ibu akan sayang pada ibu? Tidak. Ibu tahu anak ibu akan menolong ibu nanti? Tidak. Ibu tahu anak ibu bisa mensyafaati ibu? Tidak. Kenapa ibu tetap ngotot punya anak? Karena saya tahu kasih sayang saya kepada anak saya melebihi semua kesalahannya. Tuh, kata Imam Syajili, hei manusia, lihatlah. Seorang ibu sudah demikian. Padahal hanya setetes rahman Allah pada hatinya. Bagaimana Allah yang kasih sayangnya meliputi wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Ayo, ciptakan Tuhan yang penuh dengan kasih sayang. Tuhan yang selalu makanya di alam ini tentang tauhid, kawin semua. Adanya buah karena cuma manusia aja nggak ngeh. Adanya dadang hasil kawin. Kawin itu menyatukan. Begitu kita lihat makan nasi beras. Kalau bukan putik dan benang sari nggak kawin, nggak jadi nasi. Kita pada saat makan kelapa nggak jadi kelapa kalau bukan kawin. Maka lihat tuh, kupu-kupu kawin, belalang itu lagi kawin. Sampai pohon juga kawin. Semua makhluk ini kawin satu kan. Cuma manusia ini maunya cerai aja, pirok aja tadi semua. Ya, pirok dengan Allah tadi semua. Ya, itu sajalah tadi semua. Mudah-mudahan kalau Abah bahas baca Bismillahirrahmanirrahim ini, waduh. Ini baru mukaddimah. Padahal nanti dari alifnya, dari shinnya, gerigi 1 apa, gerigi 2 apa, gerigi 3 apa, bagaimana yang satunya, bagaimana gerigi 2-nya. Kenapa jadi Islam, iman, ihsan. Kenapa jadi, kalau orang tidak ngemakan Bismillahirrahmanirrahim, cilaka 12. Karena pada tubuhmu ada Islam 5. Di hatimu ada iman 6. Di rasamu ada ihsan 1. Jadilah 12. Makanya la ilaha illallah 12 huruf, Muhammadur Rasulullah 12 huruf, siang 12 jam, malam 12 jam. Maka satukanlah sehari semalam itu dohir batin. Maka kata Nabi, bacalah Bismillah 21. Ini Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillah. Ini kadang-kadang orang syariat ini banyak salah kaprah, kecelek. Karena tadi hanya ucapan mulut tapi tidak ada ketersambungan dengan dia. Padahal 21 apa maknanya? Lailatul Qadar. Memang Allah itu di tanggal 21. Tanggal 20 kemana Allah? Ada lagi orang Allah itu di sepertiga malam terakhir. Emang sepertiga malam awal kemana Allah? Tuh kadang-kadang oonnya manusia. Karena tadi nggak ngerti hakikat Allah itu sang kehadiran. Selalu ada dan tidak pernah tidak ada. Oh ini dipotong-potong. Allah di Mekah. Dia mah kemana? Mau ke Mekah. Maaf, jadi tamu Allah. Diyupur Rahman. Sampai di situ, papangi jeung Allah, henteu. Berarti si tamu tadi undang. Tadi muter-muter di rumahnya. Makanya kata Abah, lebih baik jadi tamu Allah di sini, tapi ketemu. Maka sebenarnya bukan tentang isi makan, tentang isi zaman. Dimanapun ada Allah, mulialah makan dan jam. Waktu mulia bersama Allah, tempat mulia bersama Allah. Itulah harus dipahami.
Kalau tidak begitu, kenapa nggak doa bersiang? Nanti aja sepertiga malam terakhir. Kenapa? Emang Allah di sana katanya adanya. Kalau siang lagi ngapain? Allahnya lagi di sawah. Lagi sibuk. Lagi sibuk ngapain? Lagi itu katanya di koordinator judi online. Tuhan sudah dianggap permainan. Wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum ya malaikat zaman. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya rijalul ghaib. Assalamualaikum ya miftah. Assalamualaikum ya Sayyidi Abdul Qadir. Assalamualaikum Sayyiduna wa Mursiduna Sahmal Sahih. Bismillahi nuri nuru nurullah nurur rabbi bihaqi nur Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat jamaah pengajian Selasa malam Rabu, insyaallah dimuliakan oleh Allah. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah wa syukrillah bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk mengembalikan hak Allah kepada Allah. Berikan kesempatan nafas hidup adalah untuk menyadari tentang hidup kita. Sesungguhnya kita adalah wujud yang diwujudkan, hidup yang dihidupkan. Kita adalah hanya untuk menyatakan kenyataan Allah, wujud Allah. Untuk menyaksikan fiilnya pada gerak segala makhluk dan juga gerak pada tubuh kita. Menyaksikan asmanya pada hati kita. Menyaksikan sifatnya pada ruh kita. Dan untuk menyaksikan zatnya adalah pada syir kita. Maka hidup adalah perjalanan dari cahaya menuju pada cahaya. Dari Allah untuk kembali pada Allah. Maka itulah makhluk materi akan kembali kepada materi. Makhluk cahaya akan kembali pada cahaya. Maka marilah kita malam hari ini, karena kebetulan ada yang bertanya tentang masalah kebangkitan. Maka Abah akan mengulang kembali bahwa sesungguhnya adalah, tapi barangkali tidak sekomplit biasa, bahwa kebangkitan kita adalah, kalau kita makhluk materi maka akan kembali bangkit sebagai materi. Berarti kebangkitan adalah di bumi lagi. Maka Allah mengingatkan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra.
Dari tanah kamu diciptakan, ke dalam tanah kamu dikembalikan, dari tanah pula kamu akan dibangkitkan. Fiha tuhyauna wa minha tamutuna wa minha tukhrajun. Di tempat inilah kita dihidupkan, di tempat ini kita dimatikan, di tempat ini pula kita akan dibangkitkan. Maka manusia sebelum menyadari dan sebelum kembali sempurna, maka itulah hanya kehidupan yang mengulang dan mengulang. Sampai si jiwa itu adalah betul-betul dewasa, memahami, dan memiliki puncak kesadaran yang disebut Sidrah al-Muntaha. Asalnya Allah. Maka dia akan menyaksikan syariat pada tubuhnya Allah. Tarekat pada hatinya juga Allah. Hakikat pada ruhnya juga Allah. Ma'rifat kepada juga Allah. Maka syariat mengajarkan untuk mempelajari, untuk membenahi diri. Tarekat belajar untuk mengenali diri. Dan hakikat untuk belajar berserah diri. Di penghujungnya adalah ma'rifat untuk belajar mengenali sejatinya diri. Maka dikirnya dari la ilaha illallah naik kepada la ilaha illallah, naik kepada la ilaha illa anta, sampailah pada saat kita sudah ridho yang ada la ilaha illa ana. Dikir adalah salat, salat adalah dikir, dikir adalah doa. Maka setelah sampai kepada penghujungnya wa anni buduni hada siratul mustaqim. Berarti disitulah perjalanan manusia. Dohir kita dari Nur Muhammad, ruh kita dari Nur Muhammad, maka seharusnya kita adalah awalnya cahaya, harus kembali pada cahaya. Jadi kalau manusia materi, maka dia akan kembali pada materi. Cuma sayang kembalinya manusia ke alam dunia ini dalam berbagai macam wujud tadi semua. Makhluk materi, karena materi itu banyak, ada manusia, ada binatang, tadi semua ada batu, ada besi, ada tumbuhan. Maka kembalinya ruh ke alam dunia ini bisa dalam wujud binatang, dalam wujud batu, bisa wujud materi. Dan inilah Tuhan mengatakan dalam Al-Quran. Maka oleh karena itu, marilah kita terus bersandar pada Allah, berjalan yang lurus pada Allah. Kalau tidak, maka kita akan terjebak di alam materi yang tidak akan pernah. Agama Buddha sudah begitu indah mengajarkan dengan Candi Borobudur dari mulai Kamadhatu. Kamadhatu adalah sama dengan Kama Sutra, berarti manusia syahwat, manusia jasad, manusia materi. Maka dia harus naik kepada rupa datu. Adalah merupakan dunia bentuk. Maka tadi, mana manusia itu selalu akan terjebak dengan dunia bentuk dari semua. Tetapi tidak akan sampai pada Allah kecuali kembali kepada di penghujung Candi Borobudur itu adalah arupa datu, alam tanpa bentuk. Harusnya kita ini kembali kepada alam tanpa bentuk, ya. Maka mari malam hari ini kita, karena yang bertanya tentang kebangkitan, dan Abah katakan bagi orang yang belum rojiun pada Allah, maka kembalinya kalau dia makhluk materi akan kembali pada materi. Dan pada asalnya seluruh yang dohir ini adalah materi. Tadi semua, maka itulah manusia materialistik akan terjebak di alam materi. Itulah yang disebut kamadhatu. Ya, maka manusia akan berada di dalam dunia materi, dunia syahwat. Kalau dalam tubuh kita bersyirun iblisiyah pada perutnya, jadi maka manusia itu mentuhankan perutnya. Setiap hari yang dicari isi perut, yang dicari adalah untuk makan di bawah perut. Tadi semua, ya, hanya itu saja yang dilakukannya. Maka itulah manusia dikelompokkan oleh Allah bahimiyah, subuhiyah, syaitoniyah. Cuma itu saja. Maka inilah yang harus mari kita jelajahi, mari kita fahami supaya kita bisa mengerti sebenarnya diri kita ini siapa, agar kita bisa mengembalikan adalah sebenar-benarnya adalah rojiun kepada Allah. Inna lillah. Inna sesungguhnya kita milik Allah. Lillah harus kembali pada Allah. Wa inna dan semuanya milik Allah ilaihi, kembalilah pada Allah. Roji'una dikembalikan. Tapi kembalinya manusia tergantung adalah sebagai makhluk apa dia. Maka marilah kita adalah mempercepat perjalanan kita adalah untuk kembali pada Allah dengan sebenarnya kembali, ya sahabat. Maka Al-Quran menjelaskan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Maka berarti di tempat ini kau dihidupkan. Fiha tuhyauna wa minha tamutuna. Di tempat ini pula kamu dimatikan. Wa minha tukhrajun. Di tempat inilah kamu dibangkitkan. Maka Allah ingatkan kepada kita kaifa takfuruna billah
wa kuntum amwatan. Allah mengatakan, kenapa kamu tertutup pada Allah? Kenapa, wahai wayang-wayang, kamu tidak kenal dengan dalang? Kamu tidak tahu sesungguhnya kamu itu adalah gerak yang digerakkan, hidup yang hidupkan, wujud yang diwujudkan. Maka marilah kita jangan merampok. Itulah Syatoilah ingatkan di dalam hikmah hikam 122, dan dalam adalah kita tidak boleh, adalah Allah melarang manaka antadaiya ma laisa laka mimma lil mahlukin apa yubihu laka antadaiya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Allah melarangmu mengklaim bukan milikmu adalah sebagai milikmu. Allah melarang kamu mengaku anak orang lain anakmu. Allah melarang tanah orang lain tanah milikmu. Dan Allah pun melarang sebetulnya mengakui yang bukan milik kita, termasuk wujud diri ini, hidup kita tadi semua. Maka marilah kita nggak usah berpura-pura lagi dalam beragama. Kalau tidak, manusia akan terus berputar makhluk materi kepada materi, mentuhankan materi, tidak pernah mentuhankan Allah. Maka itulah manusia sekarang ini hanya manusia-manusia yang mentuhankan norma. Maka membenci orang yang berbuat buruk karena dia bertuhankan norma. Membenci orang yang tidak membaca Al-Quran karena dia mentuhankan Al-Quran. Membenci orang yang agama antara agama karena manusia mentuhankan agama, bukan Allah yang dia tuhankan. Maka marilah kita tuhankan Allah sebenar-benarnya Allah. Maka itulah kita, karena tidak mengenal diri, dikatakan la tatlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan, adalah yakfi minal jaza ilaka alal amali an kana lahu qabilan. Janganlah kamu minta imbalan yang bukan kamu yang mengerjakan. Ya bukanlah tadi semua, karena kalau kamu ngerti sebenarnya kamu wayang, sebetulnya yang kerja adalah dalang, yang berkalam dalang, yang melihat basor dalang, yang mendengar sama dalang, yang hidup hayat dalang, yang ada wujud dalang. Nah inilah tugas kita. Maka kenapa manusia ini akan kembali ke alam ini? Karena dia tidak mengerti siapa dirinya. Bagaimana Tuhan menjelaskan di dalam ayat Al-Quran, bahkan sampai adalah yang terburuk dalam Al-Quran itu nanti kita akan bahas. Abah sudah mengumpulkan 200 lebih ayat yang menyatakan manusia akan kembali ke bumi ini kalau dia tidak mengenali dirinya. Maka hari ini sesungguhnya adalah kehidupan yang sudah diulang entah yang keberapa ratus kehidupan. Kalau kalian paham. Itulah kenapa Allah mengatakan kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan. Kenapa kamu adalah kufur pada Allah padahal sebelumnya kamu mati. Kalau ada bahasa mati, berarti sebelum mati itu adalah hidup. Berarti hidup, mati. Makanya tadi, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan, tannya itu adalah menggunakan alif. Berarti kita ini pernah mati. Fahyakum, dan hidup. Maka tadi, wa kuntum amwatan fahyakum, summa yumitukum, maka summa yuhyikum, summa ilaihi turja'un. Maka disinilah kenapa konsepnya adalah bagaimana kita menafikan dan mengisbatkan kepada Allah. Maka dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sebetulnya adalah buruk yang ditungganginya hanya satu, la ilaha illallah. Hanya dengan itulah, dengan napi isbat. Napikan dirimu, isbatkan pada Allah, maka kau bisa pulang pada Allah. Tadi semua. Bukan sholatmu, bukan puasamu, bukan dikirmu, bukan ibadahmu, bukan umrohmu. Tadi semua. Tapi Allah lah yang bisa membawa kepada Allah. Karena Allah itu laisa kamislihi. Karena hanya ada dia yang ada. Hanya satu-satunya dalanglah yang ada itu. Maka Allah ingatkan dalam berbagai ayat dalam Al-Quran bahwa sesungguhnya kehidupan ini adalah permainan dalang. Wamal hayatud dunya ila laibun walahun. Kehidupan dunia ini adalah laibah. Hanyalah candaan dalang. Cuma manusia nggak sadar. Dari semua terjebaklah dengan kisah barjah, sirot, neraka, surga, tapi Tuhannya tidak pernah dilihat sebagai dalangnya dari semua ya. Yang dilihat selalu perilaku wayangnya, bukan dalangnya. Pada saat dalang itu wayang itu bergerak, nah kelihatan dalangnya. Pada saat wayang itu hidup, nah kelihatan yang menghidupkan itu dalang. Yang berkalam dalang, yang baiknya dalang, yang buruknya juga dalang. Disinilah yang harus dipahami. Maka kembalinya manusia ke alam ini dijelaskan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 30 adalah hunalika, di tempat itu tablu akan merasakan pembalasan.
Pembalasan dari mana? Dari kehidupan yang dahulu. Maka hari ini sebenarnya adalah sudah kebangkitan dari kehidupan yang lalu. Tapi hati-hati, hari ini juga adalah merupakan ad-dunya majra'atul akhirah, dunia ladang buat kehidupan yang akan datang. Nasi yang kau makan tadi adalah sesungguhnya adalah nasi yang kau tanam tahun lalu, dan sementara tanaman yang kau tanam hari ini adalah tanaman yang akan kau panen di kehidupan yang akan datang. Maka itulah kita harus ngerti, ternyata dunia di sini, akhirat pun di sini. Maka Allah mengatakan yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana bumi diganti bumi lain, maksudnya adalah badan pun diganti dengan badan lain. Maka ini hidup hanya tentang SIM card yang tadi ada untuk mengenali kepada provider. Tadi semua. Kalau SIM cardnya itu datang dari Telkomsel, kembalilah kamu adalah kepada providermu sebagai Telkomsel. Tetapi kembalinya kepada Telkomsel itu si SIM card diberikan HP, casingnya. Inilah jasad. Jasad ini casing adalah HP. Maka jasad ini tidak punya daya upaya sesungguhnya. Kalau seandainya kayak HP, sebagusnya apa? Mau merek Siemens kek, mau merek apa kek, mau merek Apple kek, sesungguhnya hidupnya karena tersambungnya dengan SIM card. Dan SIM card kita adalah ruh Allah yang ditiupkan. Itulah kenapa kalau beli HP, beli SIM card itu harus pakai kakak. Tapi kalau beli HP-nya nggak usah. Karena beli tubuh itu nggak usah pakai kakak. Karena yang didata, yang direcord oleh provider itu hanya SIM card. Dan yang membutuhkan kuota adalah SIM card. Dari sinilah yang harus. Tapi ada hubungan antara SIM card dengan HP. Bagaimana HP digunakan, tapi sebenarnya yang berhubungan itu bukan HP-nya, tapi SIM card-nya. Tapi SIM card-nya adalah bagian daripada HP. Maka ada dohir adalah bagian dari batin, batin bagian dari dohir. Maka selama si SIM card itu belum kembali kepada provider, maka akan terus dikasih HP baru. Akan dikasih HP baru. Nah, neraka dan surga tergantung si SIM card. Pada saat kehidupan sebelumnya dia gunakan, dirinya dia kenali, sebenarnya dirinya adalah milik provider, maka di kehidupan yang akan datang kalau belum rojiun dia dikasih surga. Yang tadinya di HP cinit-nit akan dinaikkan kepada Android yang merek Cina. Tapi dia berbaik-baik lagi, sadari lagi sebenarnya SIM card itu milik provider dan terus kembali pada provider. Di kehidupan berikutnya naik lagi dia ke Android yang lebih baik lagi, dia menjadi Samsung dari semua. Itulah surga Samsung itu. Bisa naik ke Apple yang harga 20 juta casingnya itu. Maka disitulah surga yang tinggi. Tapi bisa akan turun lagi dari Apple, turun lagi ke cinit-nit tadi semua. Itu neraka. Maka kehidupan di dunia ini hanya tentang itu. Bagaimana adalah hari pembalasan itu pada tubuhmu. Maka jangan aneh. Orang yang sudah ruhnya dulu itu adalah hidup di orang kaya. Bahkan hidup di keluarga sultan. Dia bisa masuk kepada seorang perut ibu yang sedang kelaparan di kebun. Yang tadi lahirnya adalah dalam keadaan miskin. Itulah sebetulnya bahagia dan celaka ditetapkan dan perut ibumu. Pada dasarnya pahami. Ya, maka kalau hari ini kamu orang kaya, maka syukurilah, nikmatilah, sibukkan diri kita dengan pemberi nikmat, bukan dengan nikmatnya. Tapi kalau kali ini kalian orang miskin, sadarilah bahwa orang miskin bisa kaya, orang miskin bisa bahagia. Tetapi orang miskin bisa jauh lebih miskin lagi. Pada saat sudah turun sampai kepada cinit-nit di penghujungnya si SIM card itu masuk ke dalam tubuh binatang. Nah itulah kenapa kembalinya manusia dalam Al-Quran dibagilah 3 kelompok. Ashabus simal menjadi makhluk yang disebut binatang. Ashabul yamin kembali kepada tubuh manusia. Tetapi manusia yang memiliki adalah yang disebut neraka adalah dia akan mengalami kesulitan. Mengalami siksa kubur. Dari hidupnya susah. Cari duitnya panas-panasan. Uli dan lain sebagainya. Itulah siksa kubur sebenarnya. Kalau kalian pahami dari semua. Maka marilah rubah nasibmu. Bagaimana cara merubah nasib? Allah sudah mengatakan wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang sudah Allah anugerahkan, jadikan negeri akhirat. Supaya apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Supaya ada bagian nasib yang kamu rubah untuk keperluan jasadmu di dunia ini. Tapi syaratnya ahsin kama ahsanallahu ilaika. Malah teruslah berbuat baik. Teruslah memaafkan, menyayangi.
teruslah tadi semua membebaskan kita. Nah, itulah yang disebut ashabus simal. Ashabus simal adalah akan masuk ke dalam tubuh binatang, pada tubuh batu, pada tubuh. Al-Quran menyebutkan ada lebih dari 15 benda yang Allah sudah katakan. Tapi itu kan majaz mursal. Artinya apa? Berlaku bisa kepada seluruh benda sebenarnya manusia itu. Ada yang ke besi, ada yang ke batu, ada yang ke ulat, ada yang ke daun, ada yang ke kirodatan, khonajir, ada monyet, ada babi. Quran yang mengatakan. Kenapa selama ini nggak diaji? Karena kiai-kiainya takut bahwa jadi babi itu jadi dia tadi semua. Maka tadi inilah persoalan. Maka dikatakan di dalam tafsir Parul Raji, wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa innahatan kulu ila abdanil hayawanati. Kalau apabila ruh itu si simkat nggak sadar-sadar tentang dirinya bahwa dia milik provider, bahwa dia itu tidak ada yang ada provider. Tetapi simkat adalah ruh yang ditiupkan provider kepada si HP. Tapi kemudian si HP itulah yang justru menggeret-geret si simkat tadi. HP-nya dipakai untuk fitnah orang, HP-nya digunakan untuk menghina orang, HP-nya akhirnya si simkat bertanggung jawab, si jiwa itu tadi semua. Maka Abah ingin mengajak, ayo kalian rubah nasibnya sekarang. Hari ini kalau kaya, marilah sibukkan dengan apa yang memberi nikmat, jangan sibukkan dengan nikmatnya. Yang perbanyak zikir, terus sucikan jiwanya, mandi tobatnya luruskan. Kemudian amaliyahnya sucikan, bersihkan dari syirik jali pada tubuh, syirik khofi pada hati, syirik sir pada ruh. Karena kalau tidak maka kembali lagi si ruh akan masuk ke dalam tubuh yang lebih buruk lagi dari hari ini. Kalau hari ini belangsak, di kehidupan depan akan lebih belangsak lagi. Dan yang membuat belangsak, sekali lagi Abah kasih tahu adalah kesyirikan. Maka orang-orang yang mentuhankan manusia, yang percaya pada Habib dari dulu, maka susah. Kenapa? Karena dia telah berbuat syirik sesungguhnya. Dan telah mentuhankan manusia tadi semua. Ya itulah yang disebutkan dalam sebuah hadis adalah adan buhir manu rizki. Dosa itu menghalangi rizki. Dan yang menghalangi rizki itu adalah berbuat syirik pada Allah tadi semua. Ya. Nah, dikatakan wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa innahatan kul ila abdanil hayawanati. Adapun apabila ruh tersebut golongan celaka, bodoh, maka ia akan pindah ke tubuh binatang tadi semua. Maka tadi Abah ngomong sama komandan, bagi Abah kalau setiap Rayagung itu suka bercanda sama teman-teman yang sudah terbuka, walaupun fotonya dikirimkan foto sapi, Abah suka bertanya, itu yang disembelih itu orang botak atau orang gondrong, berkumis apa nggak berkumis? Karena di pandangan orang yang sudah mata basirohnya itu bukan sapi lagi. Nah itulah Al-Quran mengatakan kalian menjadi makanan daripada saudaramu sendiri. Nah inilah tadi semua. Sesungguhnya yang kalian makan, kambing, domba, sapi itu sebenarnya saudaramu sendiri. Sebenarnya harus kamu pahami tadi semua. Wa kullama kana tilkal arwahu aksara saqawatan wa istiqaqa lil adabi naqalat ila badanin hayawanin akhasa wa aksara saqaan wa ta'aba. Tapi apabila arwah itu banyak celakanya maka lebih berhak mendapatkan siksa, maka ia akan masuk berpindah kepada binatang hewan yang lebih hina dan celaka lagi. Inilah yang harus dipahami. Maka itulah kenapa Al-Quran mengatakan hunalika, di tempat itu tablu akan merasakan pembalasan. Kullu nafsin ma'aslafat, tiap-tiap diri dari apa yang telah dikerjakannya dahulu. Kenapa? Karena tadi dia kembali lagi ke sini. Seharusnya kita kembali pada Allah. Maka surat Yunus ayat 4 menjelaskan ilaihi marjiukum jami'an. Ilaihi, kepada Allahnya harusnya kita kembali. Tapi karena kita manusia dan mentuhankan manusia berbuat syirik, kemudian juga manusia adalah berbuat salah, akhirnya adalah mentuhankan materi, di otaknya hanya makanan, jadilah bahimiyah, di otaknya adalah hanya mengikuti hawa nafsunya, jadilah subu'iyah, di otaknya adalah tentang kesombongan, akhirnya jadi bilang syaitoniyah. Cuma itu tempat kembali manusia. Tadi semua. Hari ini tidak ada lagi yang disembunyikan. Hari ini tidak boleh lagi disembunyikan. Karena hari ini adalah merupakan sudah mulai batas penutupan tadi semua ya. Maka Allah berkata ilaihi hanya kepadanya marjiukum jami'an wa'adallahi haqqo. Harusnya kita kembali innalillah, asalnya Allah kembali pada Allah. Asalnya kita dari cahaya Nur Muhammad, harusnya kembali pada Nur Muhammad. Tapi di dunia ini manusia merendahkan dirinya, menghinakan dirinya, menajiskan dirinya. Sehingga manusia tidak bisa pulang pada Allah tadi semua. Terjebak di alam ada tadi.
Kalau bahasa orang Buddha terjebak di alam kamadatu, di alam nafsu tadi semua ya. Bukan innahu sungguhnya Allah yabda'ul khalqa adalah awalnya menciptakan kita. Memang awalnya kita diciptakan itu bukan untuk menyembah Allah dari awal. Makanya kenapa ibadah itu dikata abada ya'budu ibadatan, mengabdi. Seharusnya wayang yang mengabdi kepada dalang supaya dalang itu nyata fiilnya pada tubuh kita, asmanya pada hati kita, sifatnya pada ruh kita, dan sementara syirnya pada zat kita. Itu saja dari awal juga. Ini hanya aja manusia yang bikin kisah surga, kisah neraka, siksa kubur, siksa ini, siksa itu. Akhirnya manusia nggak ngerti lagi apa tujuan diciptakan oleh Allah. Tadi karena nggak ngerti Tuhan itu yang Tuhan tadi semua adalah sebetulnya hanya main-main saja dengan kita. Tapi kembalilah di dunia ini tergantung sangkaanmu. Maka yabda'ul khalqa summa yu'iduhu, kemudian menghidupkannya kembali. Kenapa? Karena kita ini sudah melakukan kebaikan atau keburukan. Kebaikan sebiji jarah akan ketemu kebaikan sebiji jarah. Keburukan sebiji jarah akan ketemu keburukan sebiji jarah. Maka kata Abah, hari ini kalau kamu ada yang menipu, yang menjelekkan, sebetulnya itu adalah debt collector sedang menagih. Kenapa? Karena kita tidak mungkin kembali pada Allah kecuali lunas hak adami, hutang-hutang kita dengan manusia. Yang menjelekkan akan dijelekkan, yang menghina akan dihina, bahkan yang membunuh akan dibunuh. Maka berlakulah hukum kisos. Sebetulnya manusia sadar nggak sadar terjadi hukum kisos. Hari ini yang dibunuh adalah akan kembali dibunuh. Membunuh akan dibunuh. Menyakiti akan disakiti. Memperkosa akan diperkosa. Inilah kalian tonton kehidupan ini. Tapi sayang itu hanya sekarang malah terjadi di negeri kita tercinta. Pembunuhan, pemerkosaan, mutilasi. Tadi semua. Kenapa? Karena orang Islam sekarang terutama di Nusantara sudah lupa jati dirinya. Walaupun dia tidak sadari tadi semua ya. Maka Allah mengatakan adalah kenapa harus summa yu'iduhu, kemudian menghidupkan kembali. Karena tadi untuk mendapatkan balasan. Kalau kamu dulu pernah nanam baik, maka hari ini kamu akan memanen. Kalau di kehidupan dulu kamu menanam kebaikan, maka hari ini kemudian panen kebaikan. Kalau di kehidupan dulu kamu menolong orang, hari ini kamu akan banyak ditolong orang. Kalau kehidupan dulu kamu banyak adalah membuat orang bahagia, hari ini kau akan banyak dibikin bahagia oleh orang. Tapi kalau hari ini kau pinjam uang ke sini ditolak, ke sini ditolak, usaha ini gagal, usaha itu gagal. Artinya apa? Kau di kodoknya tidak pernah membuat kisah, maka di sininya pun takdirnya tidak ada. Karena kehidupan itu tentang itu semuanya. Pahami tadi semua ya. Maka di dalam surat Al-Isra itu Allah begitu jelas tentang seorang makhluk yang tidak percaya tentang kebangkitan. Maka Allah mengatakan, wa qalu aida kunna idzaman wa rufatana inna lamab'usuna khalqan jadida. Dan mereka berkata, aida kunna idzaman wa rufatana inna lamab'usuna khalqan jadida. Apakah kami akan dihidupkan kembali? Nah, inilah manusia-manusia tadi semua. Kalau manusia itu percaya kepada kebangkitan, seharusnya manusia itu akan berbuat baik, tidak akan menyakiti orang. Harusnya kalau manusia itu mengerti bahwa kehidupan akhirat itu ada, akan dibalas, dan ternyata akhirat itu di sini lagi, maka manusia itu akan terus memaafkan orang. Karena dia mengerti, dia rasa mencubit itu akan dicubit. Dia mengerti, menyakiti itu akan disakiti, mencuri itu akan dicuri. Tadi semua. Maka inilah yang sahabat, susahnya memang manusia nggak paham. Maka Abah pernah mengisahkan tentang Abah pergi ke Turki. Tadi semua bagaimana Abah menyaksikan pembunuhan yang terjadi 4000 tahun yang lalu. Kemudian adalah di velodrom buatan Yunani. Kemudian pada saat pindah kepada velodrom buatan Romawi yang umurnya baru 2000 tahun, ternyata orang yang saling bunuh di situ mereka-mereka juga. Kata Abah, orang Palestina yang ingin bunuh Israel akan lahir lagi di situ. Orang Israel, orang bunuh Palestina akan lahir lagi di situ. Karena inilah tentang manusia. Harusnya adalah bukan saling membunuh. Bukan saling menyakiti. Tapi harusnya saling menyayangi. Tadi semua. Bagaimana menjadi kita adalah makhluk-makhluk yang saling menyayangi. Ini bukan bahkan sebaliknya hari ini. Ini makhluk yang saling mengkafirkan. Islam mengkafirkan di luar agama lain. Agama lain mengkafirkan Islam. Tadi semua. Inilah. Karena manusia sudah bertuhankan agama. Bukan tuhankan Allah. Tadi semua.
Maka dalam surat Al-Isra 49 ini Allah menjelaskan, aida kunna idzoman warufatan inna lamab'usuna khalqan jadida. Apabila kami telah menjadi tulang belulang, benar-benar yang hancur, benar-benarkah kami akan dibangkitkan sebagaimana makhluk yang baru? Allah menjawabnya, kul kunu hijaratan aw hadida. Kul, katakanlah, kunu hijaratan, jadilah kalian, kamu sekalian jadi besi dan batu. Sahabat, maka jangan aneh, kamu pergilah tadi semua itu ke daerah Sumatera Barat, Malingkundang. Ada seorang peneliti yang telah meneliti batu yang sedang sujud itu, ternyata cek DNA-nya memang manusia. Tadi semua, ya, karena pada dasarnya inilah karena manusia tidak mengerti. Bahkan di surat Al-Isra 51 lebih parah lagi. Itulah yang dikatakan tadi oleh Imam Farul Roji. Wa kullama ala kanat tilkal arwahu aksara sakawatan wa istiqaqalil adabi naqalat ila badanin hayawanin akhasa wa aksara sakoan wa ta'aba. Kalau dia arwah tersebut banyak celakanya, banyak musyriknya, banyak perbuatan jahatnya, tadi semua mentuhankan manusia, tadi semua, maka dia akan masuk kepada hewan yang lebih hina dan lebih banyak celakanya. Dan Allah menjawabnya surat Al-Isra 51. Aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum. Bahkan kamu menjadi makhluk dari makhluk yang tidak mungkin hidup dalam pikiranmu. Saking buruknya makhluk itu. Nah, inilah yang harus dipahami. Makanya hari ini kiai-kiai semua nggak usah lagi menyembunyikan ayat-ayat ini. Nggak usah takut akan berbalik pada diri kalian. Kasihani umat, kasihani makhluk tadi semua. Ayo dorong manusia untuk saling menyayangi. Dorong manusia saling memaafkan. Dorong manusia saling membantu. Dorong manusia untuk kembali pada Tuhan. Tadi semua ya. Bukan beragama, justru malah sebaliknya saling mengkafirkan. Ini hanya ketololan saja. Mana ada dalam sebuah kelompok wayang itu yang bukan perbuatan Tuhan. Tidak ada satu peti wayang kecuali adalah dari dalang yang sama. Yang buruknya dari dalang yang sama. Yang baiknya dari dalang yang sama. Yang jadi pandawanya dalang juga. Yang jadi kurawanya dalang juga. Yang lucunya dalang juga. Itulah tauhid. Kenapa? Syuhudul kasroh bil wahdah. Syuhudul kasroh menyaksikan fi'il. Tajalli fi'il pada makhluk. Maka disitulah dalam kifayatul awam wahdaniyatil af'al. Menyaksikan fi'il dalang dalam segala perkara. Diamnya, bergeraknya, berubahnya. Maka tadi pada saat kalau ada orang yang memarahi kamu, nggak usah marah. Kan tadi pada saat wayang ada seekor wayang memarahi kamu. Kenapa kamu marah pada wayang? Wayang itu digerakkan oleh dalang. Maka ayo belajar mulai kita melihat dalang. Jadi kalau ada tetanggamu marah pada kamu, dia itu wayang. Kenapa kamu marah sama dia? Kenapa kamu benci sama dia? Harusnya kamu adalah mengerti sebenarnya dia, Tuhan sedang memberikan pengajaran pada dirimu tentang ini loh jalalnya, ini loh koharnya gitu. Tapi pada saat ada tetangga kamu yang baik pada kamu, menyayangi kamu, pandanglah dalang sedang ingin dilihat jamal dan kamalnya. Itu saja sebenarnya. Kalau kalian ngerti tauhid yang benar. Maka sahabat, mari kita lihat. Maka itulah juga Tuhan Syekh Abdul Qadir menjelaskan di dalam kitab Sirul Asrar. Sebetulnya ulama sudah membahasnya. Cuma tadi, ulama sekarang aja on semuanya. Karena di otaknya cuma duit aja semua. Karena tadi agama dijadikan alasan. Bikin masjid hanya cari keropak. Tadi semua ya. Acara muludan, rajaban, hanya cari sisa. Bagaimana? Agama mau kemana manusia ini? Tadi semua hanya akhirnya dagelan orang yang menyebutkan Muhammad nggak kenal Muhammad, dagelan yang menyebutkan Allah nggak kenal Allah. Padahal dalam kitab Sirul Asrar begitu jelas bagi Tuhan Syekh Abdul Qadir menuliskan tentang hakikat kata baginda Nabi. Itulah kenapa orang celaka bisa bahagia, dikatakan asyakiyu qad yas'adu wasyaidu qad yasqa. Orang bahagia bisa celaka, orang celaka bisa bahagia. Tadi yang kemarin datang ke Abah, supir dan bosnya. Bosnya itu ternyata dulu mantan supir, yang supir itu adalah yang sekarang ada mantan bosnya dulu. Kenapa? Pada saat dia jadi bos, dia lupa dirinya. Dia sibuk dengan nikmat. Dia lupa pada pemberi nikmat. Akhirnya berubah nasibnya. Untung nggak merusuk ke binatang karena tidak syirik. Tapi yang sebaliknya supir karena ingin kaya, dia beribadah pada Allah. Dia ma'rifat pada Allah. Begitu dia sudah ibadah, kaya, lupa lagi dia pada Allah. Akhirnya manusia itu saling berganti saja. Tadi yang tadinya jadi kebo
kemudian di angon, sekarang dibalik, nanti tukang kebonya jadi tukang angon, dia jadi kebo, gitu kan tadi semua. Ini sebenarnya yang terjadi begitu sebenarnya kalau kalian ngerti tadi semua. Wa amal muqaddasu, ini udah nggak usah lagi ngomongin adalah pamali. Ada bahasanya kapalnya sudah mau karam, mau apalagi pamali tadi semua. Ya, ini adalah tadi karena sekarang lagi terjadi gelombang pergantian makhluk. Dari lewat mati, lewat wabah, lewat musibah, lewat ini, lewat angin, lewat air, lewat apa, diganti. Kenapa? Karena tadi si HP tidak sadar kepada SIM cardnya sendiri, pada ruhnya. Tadi semua. Akhirnya yang seolah-olah yang tadi, yang disibukkan ngurus HP-nya. Padahal pada saat kuatannya tidak ada. Pada saat adalah SIM cardnya tidak ada. Apa yang bisa dilakukan HP? Karena tadi jasad-jasad ini tidak kenal pada dirinya. Jadilah bangkai-bangkai yang mati tapi merasa hidup. Akhirnya dia merampok tadi yang kata Syatoilah. Adalah manusia-manusia tadi yang merampok hak Allah. Wujud itu milik Allah, hidup itu milik Allah, kudrat itu milik Allah, iradat itu milik Allah. Diklaim. Jadilah nggak sadar Fir'aun. Padahal juga Tuhan Sabul Qadir sudah nadom dari dulu. Qalbi, kutbi, wa qalabi, lubnani, syirri, khadiri, wa ainuhu urfani. Harunu akli wa kalimi ruhi Fir'auni nafsi. Ternyata Fir'aun itu nggak usah nyari-nyari Fir'aun. Pada saat kita ngikutin hawa nafsu, kitalah Fir'aun itu. Maka kata Abah juga Quran itu semuanya begitu ngomongin Musa, jiwa kita Musa itu. Fir'aun tubuh kita. Tadi yang telah mengurung Musa di dalam jiwanya. Pada saat kau ngomongin Yusuf dengan penjaranya, sebetulnya adalah Yusuf adalah jiwa kita. Sementara penjara adalah tubuh kita. Inilah semuanya kita. Pada saat Ibrahim adalah jiwa kita. Sementara adalah Namrud adalah tubuh kita. Inilah tubuh-tubuh yang tidak sadar diri. Tadi pada saat sudah bergeletak mati, ruh sudah keluar, barulah kamu sadar. Disitulah idza zulzilatil ardu ziljalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Kamu baru bertanya, wa qalal insanu, ini apa yang terjadi? Ini tubuh siapa ini? Tuh, baru kamu baru sadar bahwa kamu adalah bukan jasad itu. Kamu adalah apa artinya casing HP? Casing HP itu tidak ada gunanya. Maka siap-siap tadi, makanya dia akan bersedih di situ karena dia akan mendapatkan casing yang lebih buruk dari casing sebelumnya. Hidupnya lebih belangsak dari sebelumnya. Hidupnya lebih susah dari sebelumnya. Barulah dia waqalal insanu malaha. Tadi yauma idin tuhaddisu akhbaruha bi anna rabbaka awhalaha. Yauma idin yasdurun nasu astatan liyarau a'malahum. Dia akan perlihatkan amalnya pada dirimu. Jadi yang selama ini yang sholat si bangkai itu, yang puasa si bangkai itu, yang merasa bangga si bangkai itu, berian matilah bersama sholatmu di bawah tubuh itu tadi semua. Sholatmu hancur tadi bersama hancurnya bangkai di dalam kuburan itu. Tadi kalau begitu, maka dari awal pun Allah sudah ingatkan kita tidak boleh bersandar pada tubuh itu. Itulah kenapa al-amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syir'illah sipiha. Amal itu adalah kerangka. Amal itu bangke. Tapi ruhnya adalah ikhlas. Ikhlas itu adalah pada saat kau mengerti sebenarnya pada saat tubuh ini beribadah. Yang ibadah itu ruh. Tapi pada saat ruh yang ibadah, berarti yang ibadah itu Allah. Itu aja sebetulnya harus dikenali dari sekarang. Kembalikan sebenar-benarnya yang ada, yang wujud hanya Allah. Ini semuanya dongeng Allah. Tadi semua. Ya. Maka inilah Syatoilah Tuhan Abdul Qadir menjelaskan dalam hadis Nabi dalam menuliskan kitab Sirul Asrar ada tentang al-faslu al-hadi asyara fi bayanil as-sa'adati wasyaqawah, tentang bahagia dan celaka. Orang bahagia bisa celaka, orang celaka bisa bahagia. Tergantung dikatakan ilam anna nasa la yakhlu min hadainil qismaini wa kadahu mayanil qismaini yujadani fi insanin wahidin faida qalabat hasanatuhu wa ihlasuhu antubaddala nafsaniyatu ila ruhaniyati tabaddalat jihatu syaqawati ila sya'adah. Pada saat kamu ganti yang tadinya adalah sifat jasadmu, maka sekarang lebih banyak kepada keikhlasan tentang ruhmu, maka sekarang kamu sudah berpindah dari bahagia, dari celaka kepada bahagia. Kalau sebaliknya kau ikutin jasadmu,
Maka itulah kenapa segala perkara yang ada pada sisi si abid kesusahan. Itulah Allah Syaitanillah ingatkan dalam berbagai hikam. Tidaklah mudah, tiada sulit kalau kamu ada pada posisi si ma'bud. Tapi betapa sulitnya kalau kamu ada posisi si abid. Kalau ada pada posisi wayang, kamu akan susah. Tapi pada posisi dalang, kamu akan mudah. Karena wayang adalah dalang. Kamu adalah dia. Al-insanu siri wa syiri sifati. Wa sifati la ghairi. Wallahul batinul insan. Allah itulah batinnya insan. Wal insan dohirullah. Dan insan kita semua adalah dohirnya Allah. Pahami itu semua. Bedakan insan dan tubuhmu. Karena insan itu adalah bukan yang nampak ini. Ya, sahabat. Maka disinilah adalah ditegaskan juga adalah wa amal muqaddasu fil azal minas sa'adati wa syaqawati likulli wahidin jami'un kama qala asy-sya'idu sya'idun fi batni ummihi wa syaqiyyu syaqiyun fi batni ummihi. Orang calon bahagia itu telah ditetapkan kebahagiaan dalam perut ibunya. Karena apa? Karena kita akan kembali dilahirkan oleh seseorang. Maka kita akan lihat nanti ratusan ayat dalam Al-Quran manusia kembali lagi ke bumi ini. Selama kamu belum bisa roji'un pada Allah. Adapun kembalinya ke sini, itulah disebut surga dan neraka. Kalau SIM card itu adalah sadar dalam kehidupan sebelumnya, dia akan mendapatkan surga. HP yang lebih canggih, feature yang lebih bagus, gambar yang lebih jernih. Tapi kalau sebaliknya, adalah si HP itu adalah ruhnya nggak sadar matinya, maka dia akan masuk ke cinit-nit. Yang tadinya bisa video call, sekarang hanya SMS lagi. Itulah dibatasi. Kenapa? Karena kamu tidak memiliki amanah pada saat diberikan keleluasaan, kamu tidak gunakan untuk jalan pulang pada Allah. Itu saja surga dan neraka itu sebetulnya. Maka Abah menyaksikan surga dan neraka hari ini. Menyaksikan siksa kubur pada orang. Tadi semua nyata siksa kubur itu sahabat. Bukan pada kuburan itu. Maka Abah sering bilang kalau kuburan itu di dalam tanah itu disiksa, kasih Abah share itu semuanya. Karena bukan begitu. Karena hukum Allah. Ya. Maka disinilah di dalam Sirul Asrar ini dalam apa namanya dijelaskan tentang wa amma qauluhu asy-syaqiyyu wasy-sya'idu fi batni ummihi, maksudnya apa? Fal murad minal umma majma'al anasir arba'atil lati yatawalladu minal quwa al-basyariyatu faturab wal ma jazaa'un nari wa rohi. Hanya 4 unsur, narun, hawaun, maun, turabun. Kalau manusia nafsu amarah, maka dia masuknya ke dalam alam dunia ini dalam unsur api. Tadi semua. Karena tadi api kembali pada api, angin kembali pada angin, tanah, air pada air, tanah pada tanah. Seharusnya kita asalnya adalah dari Nur Muhammad. Kembalikan tanah pada Nur Muhammad, air pada Nur Muhammad, angin pada Nur Muhammad. Itulah maksud bumi. Itulah kenapa bumi ini disebut ibu pertiwi. Semua, ya. Maka semuanya asal dari ibu pertiwi, dari ibu, dari tanah. Maka tadi, kenapa? Karena sesungguhnya darahmu adalah api, itulah penyusun darahmu. Sesungguhnya dari narun menjadi api, hawaun menjadi urat adalah. Kemudian dari maun air menjadi tulang, dan dari turobun tanah jadilah kulit dan daging. Inilah sebetulnya tubuh kita, narun, hawaun, alif, lam, ha. Tadi semua. Maka kalau cari Allah inilah alif, lam, ha. Narun, hawaun, maun, turabun. Tadi semua. Ya. Maka mari kita lihat. Nah, bagaimana kembalinya bangkitnya manusia. Dan Allah sudah jelaskan. Kita akan melalui proses kelahiran kembali. Maka di surat Al-Hajj ayat 5 Allah menjelaskan. Kembalinya manusia ke alam dunia ini adalah sebagaimana dulu waktu diciptakan. Punya ibu lagi. Bahkan Abah jelaskan kemarin. Ada manusia akan lahir dari keluarga orang lain. Tadi kenapa lahir dari orang lain? Karena kamu hari ini dari keluarga ma'rifat, maka kamu walaupun orang tua kamu belangsak hari ini, akan dicarikan ibu yang pantas, bapak yang pantas untukmu, walaupun itu ada di negeri seberang sekalipun kau akan lahir di sana, untuk engkau bahagia. Tapi sebaliknya hari ini, engkau adalah anak sultan, anak raja. Tapi karena engkau tidak mengenal diri, mengenal Allah, engkau akan datang pada sebuah kampung, pada rumah yang gubuk, yang akhirnya tadi ada terlahir dari perut orang yang susah. Begitu lahir pun sudah susah. Di kebun pisang, di kebun apa semua. Tadi semua. Padahal dulu kamu pernah di rumah mewah.
Tadi disitulah orang-orang yang sudah pernah merasakan kekayaan pada saat terlahir dari perut orang susah, dia tidak akan bisa menerima karena dia jiwanya itu berontak karena dia pernah merasakan itu, tapi dia menyadari antara sadar dan lupa tadi semua. Ya, inilah sahabat yang maka dikatakan ya ayuhan nas, hei manusia, in kuntum fi raibin, jika kalian dalam keraguan, karena manusia ini ragu tentang berbangkit, maka Abbasiyah itu akan obral semuanya hari ini. Nggak ada boleh lagi yang ditutupi. Supaya manusia sadar. Supaya manusia terus adalah memperbaiki dirinya. Mensucikan jiwanya. Karena tadi selama dia mensucikan jiwa. Karena manusia itu kembali ke sini sebagai jiwa. Maka ruh itu kembali pada Allah. Tapi jiwa akan bertanggung jawab kepada apa yang dilakukannya. Karena jiwa adalah memiliki dua potensi. Wa nafsi wa masawaha falah maha pujuroha wa taqwaha. Maka itulah manusia, ruh yang membersihkan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha, maka dia akan bahagia di sini. HP yang baru, tempat yang baru, tempat tidur yang nyaman, mobil yang bagus, tapi dengan penuh kesadaran dari semua ya. Tapi bagi kalian yang ingin memalsukan diri, ingin jadi pejabat dengan menyogok, jadi polisi dengan nyogok, jadi tentara nyogok, jadi apa nyogok, maka kalian di dunia saja akan berdampak kepada apa yang bukan bagianmu. Maka sahabat contoh, kalau Quran menceritakan tentang bagaimana Namrud mati oleh seekor nyamuk sayap yang patah, maka di dunia dicontohkan orang kasih Sambo bintang 2, bintang 3, hancurnya oleh seorang kopral. Nah, inilah. Itu apa? Pelajarilah, jadilah pelajaran kepada kita. Buat teman-teman Abah, Pak Jenderal Nurwidyo, Pak Jenderal Nur Hadi, Pak Jenderal Dedi di Mabes hari ini, maka jangan pernah kau paksa yang bukan bagianmu, karena engkau akan dihinakan oleh Allah dengan orang yang makhluk yang rendah. Maka jangan aneh. Si Jenderal Teddy itu semua, akhirnya dia sudah calon Kapolri, akhirnya nyuksruk gara-gara narkoba. Itulah jabatan yang kamu paksakan, kekayaan yang bukan hak kita, dengan korupsi, dengan mencuri, dengan judi, maka percuma kau bangun kayak apapun dia adalah seperti adalah membangun adalah apa namanya istana di atas air, dia akan hilang. Maka marilah ngikutin aturan Allah tadi semua ya segalanya. Maka itulah Allah ingatkan tadi semua, ya ayuhan nas, manusia, in kuntum fi raibin, jika kalian keraguan minal ba'si, dalam kebangkitan, kata Allah. Itu tentang baik, ba'ats, kembali, kebangkitan. Tadi karena bangkit akan kembali. Yauma tubadalu ardu ghairu ardi was samawat. Pada hari di mana tubuhmu diganti dengan tubuh lain. Tadi semua. SIM card akan memiliki HP yang baru. Apakah neraka atau surga? Tergantung si SIM card kesadarannya di kehidupan sebelumnya. Tadi hari ini yang tubuh-tubuh yang kalian miliki adalah sebetulnya pembalasan daripada keadaan jiwamu di kehidupan yang lalu. Makanya hari ini kalian bisa nonton orang yang kerjanya nggak capek tapi hidupnya mudah. Kenapa? Karena itu tanaman dia di kehidupan yang lama. Tapi orang-orang yang sudah merasakan begitu, hati-hati sekarang. Jangan mentang-mentang sekarang lagi mudah, lagi enak, lagi apa. Kalau kamu tidak menanam untuk kehidupan yang akan datang, sama saja kamu hari ini makan dari nasi yang kamu tanam setahun yang lalu. Tapi kamu tidak mau nanam lagi. Maka di kehidupan yang akan datang kamu tidak akan pernah panen. Kembali lagi kamu susah. Maka inilah kenapa kita harus kembali kepada Allah. Karena kehidupan di dunia ini hanya tadi. Sya'adah, syakowah, sya'adah, syakowah. Surga, neraka, surga, neraka, surga, neraka. Tadi semua cukup tadi. Kaya, miskin, kaya, miskin. Hanya begitu saja. Tapi kalau kamu kembali pada Allah, disitulah kamu akan abadi, khaliduna fiha, bersama Allah tadi semua. Piroibin, jika kalian dalam keraguan minal ba'si, fa inna khalaqnakum, tentang hari berbangkit, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min turabin. Nah, kembali lagi dari turab, dari tanah. Summa min nutfatin, kembali lagi dari setes nutfah. Nutfatin tadi. Min nutfatin, summa min alaqatin, kemudian dari segumpal darah. Summa min mudgotin, dari segumpal daging. Seperti dulu bagi kita diciptakan. Kita punya ibu lagi. Cuma tadi ibunya calon susah, berarti akan lahir dari perut orang susah. Ini Pak sahabat ya.
Begitu lahir pun adalah kalian boro-boro beli susu merek Denko. Adalah susunya adalah air tajin, air beras. Maka tidak sedikit dari air semua. Ya. Karena sebenarnya itulah kehidupan ini, kata Abah, juga hari pembalasan. Maka kata surat Yasin, inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarohum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhil mauta, bahwa kalian akan hidupkan. Naktubu dari semua. Ya. Apapun yang kita akan laksanakan hari ini adalah tergantung tanaman yang kita tanam di kehidupan dulu. Maka ayo hari ini, kata Abah, bebaskan, bersihkan. Maka Abah sudah ajarkan bagaimana melepaskan karma. Barangkali kita pernah membunuh, pernah menyakiti, pernah mengambil. Marilah selalu dengan berkompromi. Lihat surat Ibrahim ayat 22. Marilah kita lepaskan sesungguhnya. Ya Allah, kalau seandainya saya di kehidupan dulu pernah menyakiti orang. Atau sebaliknya saya pernah disakiti orang. Maka hari ini saya akan bebaskan. Tidak ada lagi satupun manusia yang punya dosa pada saya. Kalaupun saya di kehidupan dulu pernah dibunuh, maka hari ini di kehidupan ini saya tidak mau membalas membunuhnya. Karena berdasarkan surat Al-Quran Idza Zulzilatil tadi adalah kita akan membalas setiap apa yang dilakukan manusia. Disitulah kenapa pada saat kata Allah, wa qala insanu malaha yauma idin tuhaddisu abar bi anna rabbaka yauma idin yasdurun nasu astata liyurau amalahum. Kamu akan menyaksikan amalmu sendiri. Dan kau lihat pamayakmal misqala darratin khairan yarah. Kalau udah kata khair, itu pasti manusia dengan manusia. Ingat, kalau Quran mengatakan khair, itu pasti antara makhluk dengan makhluk. Tapi kalau hasanah, pasti antara makhluk dengan Allah. Maka tadi, innal hasanat yubhidnas sayiat. Setiap kebaikan. Maka innallaha yuhibbul muhsinin. Itulah. Tapi pada saat khair, tadi kan. Itulah kenapa kata Iblis, ana khairun minhu, tuh. Ana makhluk dan makhluk. Iblis merasa lebih baik dari makhluk lain. Itu khair. Maka tadi, pamayakmal misqala darratin khairan yarah. Sebiji jarah kau dengan manusia. Itulah surat Yunus 13. Hunalika, di tempat itu kamu akan dibalas setimpal dengan apa yang kamu lakukan. Itulah di dalam surat Yunus ayat 30 tadi adalah menjelaskan bahwa hunalika, di tempat itu maksudnya di bumi, pada saat kita bangkit kembali sekarang, karma yang dulu akan ditagih oleh orang-orang kita yang punya hutang. Sahabat, bahkan kata Abah terparahnya, kamu pernah membunuh akan dibunuh, kau menyakiti akan disakiti. Maka hari ini kau yang terjebak pada hutang sebetulnya, karena kamu adalah berhutang di kehidupan yang lama sebenarnya. Makanya nggak usah cari-cari orang untuk melunasi hutang kamu. Hutang kamu, ujian kamu, bereskan oleh diri kamu. Tadi, apalagi hutang-hutang setan dipakai untuk judi online tadi semua, untuk pinjol dan lain sebagainya. Nah inilah ya harus pahami tentang bagaimana Tuhan membuat kisah yang begitu indah, yang begitu mudah, kemudian dipersulit oleh manusia. Dan manusia akan mendapatkan akibat. Nah itulah kata tadi. Telah terjadi kerusakan di daratan, di lautan. Pada saat Allah bicara daratan dan lautan, sebetulnya Allah sedang bicara juga tentang tubuhmu. Telah terjadi kerusakan pada tubuhmu. Telah terjadi kerusakan pada darahmu. Terjadi kerusakan pada jiwamu. Maka sekarang manusia akan menerima akibat daripada perbuatannya sendiri. Maka guru saya itu mengatakan semua apa yang buruk itu adalah semua perbuatan kita. Sahabat, mari kita ini masih ada 10 menit, kita larikan saja adalah bagaimana di dalam beberapa ayat begitu banyak ya, tapi Abah tidak akan bacakan semua, yang pokok saja. Bagaimana kita adalah dimulai dari surat Maryam. Surat Maryam ayat 15 bagaimana menjelaskan adalah kita terjemahnya saja, karena kalau seandainya kita bahas Al-Qur'annya nanti kelamaan ya. Kesejahteraan atas dirinya ya ada. Pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Itu sudah dijelaskan surat Maryam. Manusia hidup kembali di sini. Bahkan nanti punya ibu yang berbeda. Kenapa bisa lahir misalnya kamu jadi cucunya Sunan Bolkiah. Dan bahkan kembalinya manusia di alam ini setelah mati. Bisa yauman au ba'da yaum. Bisa sehari, bisa seminggu, bisa sebulan. Quran yang mengatakan itu setahun, 1000 tahun. Sampai yang paling lama 7,5 miliar tahun untuk kau mendapatkan jasad kembali. Nah, tadi semua ya. Nah ini sahabat pahami.
ya. Abah yang singkatnya saja, ya. Itu surat Maryam 33 ditegaskan lagi. Dan kesejahteraan semua dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, kata Nabi Isa. Dan pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Tuh, ingat itu. Namanya juga hidup kembali, berarti di sini semuanya, ya. Surat An-Nahl ayat 70, ya. Dikatakan Allah menciptakan kamu kemudian mewafatkan kamu, ya. Dan di antara kamu ada yang dikembalikan itu pada umur yang paling lemah. Maksudnya dalam keadaan balita, mati dalam kandungan 5 tahun, 10 tahun. Supaya apa? Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang pernah diketahuinya. Jadi intinya Allah itu merahasiakan. Biar kamu nggak terjebak dengan masa-masa lalu. Maka kamu dibikin lupa. Itulah kenapa pada saat lahir itu wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kamu nggak ngerti lagi. Paling dejapu, kayaknya saya pernah ngalami ini. Kayaknya saya pernah ngerasain. Kayaknya saya pernah nih di sini. Nah, itu doang. Tapi bagi orang yang sudah sadar, misalnya kayak Abah sendiri semua, kemanapun pergi Abah menyadari Abah pernah di sana dulu. Itu, ya. Bahkan hari ini sebetulnya kita bisa pergi ke tempat yang sama. Nah, inilah yang dalam rahasia Tuhan. Di surat An-Nahl ayat 78, dan Allah mengeluarkanku dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui. Kenapa? Supaya kamu tidak terjebak dengan memori masa lalu. Dan makanya tadi lahir lagi, lupa lagi, udah seolah-olah kamu baru. Nah, itu tadi fresh. Tetapi sebenarnya kamu itu sudah. Tapi kalau dicek DNA hari ini, kamu akan melihat, oh, maka kata Abah, hari ini sudah ilmiah, kamu bisa dicek. Jangankan DNA kamu, batu yang sudah 1 juta tahun bisa diketahui berapa lama dia dari sedimen lapisan-lapisan itu. Sekarang ini dengan perlakuan karbon, dengan perlakuan uranium, radium, bisa diketahui benda itu sampai 1 miliar tahun. Nah, sekarang manusia sebenarnya dengan nanti ya, mungkin Abah sekarang kalian masih baru dibuka oleh Abah, tapi nanti kalian akan saksikan. Ternyata manusia itu nanti ada teknologi bisa mengecek kamu hidup berapa kali. Tuh, kamu punya hutang dengan siapa. Nanti dunia kedokteran bisa mengetahui bahwa masalah penyakit kamu itu bukan di kehidupan ini, bukan di kehidupan lalu, tapi ada kehidupan yang 50 kali sebelumnya, bahkan sebelumnya. Hari ini hari genetika bingung. Abah punya teman ahli DNA. Dia bilang, bah, kenapa orang Afrika itu ternyata Nabi Adamnya beda sama kita. Ya iyalah, tadi semua. Ini udah entah ribuan Adam keberapa. Nah, kalian saja on memahaminya. Tadi semua ya. Dan ini Tuhan mengatakan surat An-Nahl itu menjelaskan tadi. Mengapa kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, dia menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu, menghidupkannya kamu kembali. Ini sudah hidup mati, hidup mati, hidup mati. Ini surat Al-Baqarah ayat 28. Kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati agar kamu bersyukur. Tuh, tadi. Maka di ayat yang lain Allah mengingatkan kamu. Kenapa kamu melakukan hal yang sama? Bukankah dulu kamu sudah melakukan yang sama dan kamu menderita di dunia itu? Kamu ulang lagi. Manusia kan ngaji Quran, on semua. Ya. Maka surat Al-Araf 25, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati dan di bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Maka disinilah yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Di bumi yang sama. Kau tidur di sini, bangkit di sini, siang di sini, malam di sini.